Kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu atas karya agung-Mu, kami diperbolehkan untuk dapat hadir di kelas ini. Semoga dengan materi yang akan kami dapatkan, kami akan menjadi pribadi yang bertumbuh, dan yang paling utama kami mencintai Dikau dan sesama dengan semua keilmuan yang kami dapat. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ya, bicara ilmu sosial budaya dasar, kita sudah masuk ke fase pertemuan keempat, ya. Walaupun pertemuan yang kedua itu pertemuan secara ini, ya. Tapi kalau nanti memang kurang, nanti bisa kita, ya, kejar lagi ininya. Nah, kita kemarin udah sampai di mana? Ya, kita masuk ke, ya, sekarang kita masuk pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISPD, ya. Nah itu dia di situ. Ngapa melamun, Non? Jangan melamun. Interdisipliner, ya, atau interdisipliner, ya. Kalau kita bicara tentang disiplin, apa itu arti disiplin? Disiplin itu artinya bukan tepat waktu, ya. Disiplin itu artinya, ya, tidak munafik. Taat bisa juga buah dari tidak munafik. Ya. Jadi itu. Jadi sesuai dengan komitmen kelas kita, ya kan? Silakan HP-nya jangan dipegang, ya kan? Tapi ya kan lihat di situ. Kalau enggak bisa pindah, ya, untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Jadi kalian kalau ingin menjadi pribadi yang kuat, kalian harus pindah. Pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Pindah dari SMA ke perguruan tinggi. Kalian akan merubah cara pandang kalian, paradigma. Nah, jadi istilahnya dalam ilmu sosial itu ada paradigma. Paradigma itu kalau kita buat rumah itu adalah tongkat-tongkatnya, pasak buminya. Ya. Saya bisa melihat kegalauan 1-2 ini. Kalau dia begini, ini adalah orang yang tidak siap berproses. Adalah orang yang tidak memiliki harapan. Ya. Ada orang yang memandang saya tapi tidak mencatat. Dia memiliki niat tapi tidak memiliki tadi capabilities untuk mencatat. Ada yang mendengarkan, kan begitu. Lebih baik, ya, mencatat dengan tulisan jelek daripada mendengar tanpa mencatat. Karena kemampuannya beda tuh. Ya, kita masuk ke interdisipliner. Jadi tadi udah jelas ya, disiplin itu tidak munafik. Ya kan? Tadi dari toilet yang berbaju merah ini cepat-cepat lihat saya kan. Ya persoalannya saya juga tidak akan dia akhirnya menyerobot saya. Ya kan? Itu tadi. Apakah itu disebut disiplin? Tidak. Kalau kita janji dengan orang Amerika jam 3 sore, kita datang setengah 3, disuruhnya pergi. Karena waktu kita jam 3. Saya di kelas ini misalnya 12.35. Ya, dengan kecepatan 80-90 saya ke sini karena saya masih di sekretariat LP3K tadi. Tapi sebelumnya saya udah kirim tugas tuh, kalau yang buka siakatnya. Ya kan? Saya udah monitor tuh, saya udah buka kelas itu di jam 12 setelah doa malaikat. Nah, karena posisi saya di sini saya satu kelas, karena ada tugas-tugas saya selaku penyuluh, di sini saya selaku dosen luar biasa. Ya udah. Jadi saya minimal, ya kan? Dan saya kiranya semuanya sudah berada di kelas. Tapi masih ada satu, siapa namanya ini, Veronica ya? Ya kan, Petronella ya. Masih lagi maem ya kan. Ya enggak apa-apa. Nah, pada umumnya kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi. Maka terlebih dahulu kita perlu memahami inti pokok dari struktur, yakni realisasi, hubungan antara subjek dan objek, dan antara subjek komponen yang merupakan bagian dari suatu sistem. Nampak enggak ya? Nampak? Enggak nampak. Ngapa?
Pindahlah saya bilang. Itu tadi saya katakan. Kalau kalian mau pindah, pindah. Itu enggak nampak di situ. Ya kan? Hah? Enggak ini nampak. Bisa, enggak sakit kepalanya. Oh ya udah. Ya? Oh enggak tahu ya. Nah itulah tadi. Itulah yang membuat kita kurang. Ya. Maju aja di sini enggak apa-apa. Yang di ujung sana. Bawa, ya kan? Enggak apa-apa menutupi kawannya di situ. Iya. Lah, dia bilang yang baju merah enggak apa-apa, maju aja. Nanti pulang awas ya. Nah, itu tadi. Jadi kemiskinan itu disebabkan oleh struktur ekonomi. Tadi tanpa Pak enggak ada pulsa, Pak. Itu kemiskinan karena struktur ekonomi. Mengapa? Kita dikasih uang untuk orang tua misalnya, harus jelas orang tua tuh kalau membiayai kita kuliah. Kita ngekos bayar 500, makan, ya kan? Jadi kurang lebih berapa ngongkos anak itu satu hari? Cukup enggak 100.000 satu hari? Berarti 1 bulan 3 juta. Di situ juga bayar kos, di situ juga makan, di situ juga. Syukur-syukur yang dapat asrama. Tapi udah tinggal di asrama apa malas pula. Itu tadi feedbacknya. Jadi ada struktur yang melatar belakangi. Ya kan? Cukup enggak dengan 3 juta kita hidup di sini? Atau ada yang dikirim mungkin hanya pas-pas untuk makan. Kamu nak bapak kasih 1 juta, cukup tak cukup? Ya bagaimana cukup? Ya kan? Kebutuhannya banyak, kuliah itu. Ya. Bukan hanya kuliah itu kebutuhannya hanya bayar SPP beres. Makannya minimal yang ada gizi sedikit, kan begitu. Pagi, ya kan? Badan saya dulu waktu kuliah ya enggak sebesar ini. Ini karena udah mencapai kemakmuran kan. Ya berat saya hanya 55 waktu saya kuliah wisuda waktu itu. Itu pun paling berat. Karena apa tadi? Kita tahu bahwa kita tidak akan bisa ya ada uang lalu kita jajan. Tidak ada. Ya. Karena apa tadi? Karena kita membutuhkan yang namanya ongkos. Ini otak nih, otak. Ya kan? Otak kita mau disekolahkan menjadi S1 di sini. Ya. Lalu kita masuk ke organisasi yang namanya sekolah tinggi. Apalah namanya? Kawan kalian universitas, kan? Nah, ya, organisasinya sekolah tinggi. Kalian menjadi mahasiswa namanya. Dapat KTM. Status kalian mahasiswa kan? Pengangguran terselubung namanya. Ya kan? Ya pengangguran terselubung. Ya. Artinya mahasiswa. Wah, mahasiswa. Berikutnya apa? Ya kan? Kalian omong. Yang kalian ungkap di sini. Ya kan? Di sini kan diajak kalian bisa ngomong. Ngomong tentang keilmuan, tentang ya katekese, ya semua ilmu yang diwariskan ini. Mengapa belajar ilmu sosial? Ya ilmu sosial itu interaksi antara dua orang atau individu antar individu. Ya, supaya saling berkomunikasi, dialog. Nah, kalau tak terjadi dialog, kita tidak bisa mampu meretas atau mengatasi kemiskinan kita. Kemiskinan itu kan bukan hanya masalah ekonomi sebenarnya. Ada kemiskinan ilmu pengetahuan, kemiskinan untuk mendapat akses pendidikan, ya, kemiskinan untuk tidak bisa berbicara, ya. Di tempat ini kan, ini udah mewah, ya kan. Di sana dibuka, kan lucu. Bagaimana mau dingin? Itu diakibatkan orang tidak mau bermental sejahtera, ya kan. Panas di suasana kan. Dikasih AC 2, yang satunya, ya kan, mati kan? Hidup. Nah, minta coba kalian setting di situ. Ruangan ini kalau 16 itu kayak di kutub nantinya. Ini kan AC-nya kalian hidupkan normalnya di 24. Mengapa dia panas? Karena ada yang terbuka sana, ya kan? Ini kan harus disetting 24. Tapi kacek dari kakak kelas kalian kan rusak dia. Dianggap barang milik negara. Nah, karena kita
Sekarang kalian harus bertanggung jawab. Itu kan 24. Kalau kalian 16, ya akibatnya karena buka tutup tadi. Nggak akan capai kita 16 suhu tuh. Ya. Karena 16 itu kita membeku, ya, dinginnya minta ampun. Tahu 16 derajat Celcius itu berapa? 24 itu udah dingin. Nggak percaya? Suhu badan kita berapa normalnya? Hah? 30? 26? 26 kau? Hah? 35, 34, 35 ya. 36 dibilang demam dah 37. Hah? Ya, kalau berapa badanmu? Nah, sekarang kalau suhu di ruangan ini 24 itu udah dingin. Apalagi 16. Turun 20 dari 36. Ya. Nah, itu harus dipahami. Nah, makanya kemiskinan itu terjadi karena tadi ketidaktahuan. Nah, untuk melawan kemiskinan itu atau kebodohan itu, kalian harus belajar. Mengapa kalian harus cepat? Ya kan? Segala sesuatu yang kalian lakukan itu bisa diakses. Betul dah anak ini kuliah di sini? Kalian memang membuka open pribadi kalian. Itu adalah kontrol sosial. Oh, nanti Pak data kami bisa dipakai orang jahat, Pak. Ya kan? Di dunia ini pisau itu diciptakan bisa untuk dua tujuan, baik atau jahat. Ya kan? Gitu juga, kita enggak bisa lagi menutup diri. Oh, diam-diam aja kita sebagai orang Katolik, yang penting kita enggak apa-apa gitu. Ya enggak bisa. Jadi saudara-saudari yang terkasih harus dipahami tuh. Permasalahan struktur yang penting dalam hal ini adalah pola relasi. Pola relasi. Kita lihat sekarang telah terjadi geng-gengan di sini. Geng-gengan. Ya kan? Di sini dipimpin oleh geng hijau, satu orang laki-laki. Ya. Di sebelah sana dipimpin oleh dua orang laki-laki. Ya kan? Geng kotak, wah di sana. Dan laki-laki di sini tidak sampai 10 orang. Betul tidak? Ya betul. Dan ini terjadi. Kemarin saya ikut kegiatan diklat di Jakarta, mempertemukan antara eksekutif Katolik, perempuannya 200, laki-laki 50, enggak cukup. Nah, ini terjadi juga. Kalau laki-laki di sini enggak bisa dapat kekasih di sini, berarti kalian adalah orang yang sangat dikasihani lah. Ya kan? Karena kalian pilihan loh. Kalau kami dulu di kampus kami, lihat cewek yang cantik itu luar biasa. Kamu perbandingan kami itu jauh. Ya. Satu kelas ceweknya ya. Itu bisa 1:10. Satu cewek lalu 10 laki-laki. Lah kami akhirnya cari cewek di mana? Ya di luar lah. Nah, kalau di sini kalau kalian dapat cewek dari luar, rugi. Kalau di sini banyak yang cantik-cantik. Ya kan? Cantik itu kan bukan karena apa? Cantik itu karena, ya, bukan sih. Cantik itu karena dia bersolek lah. Ya kan? Pandai pakai baju, ya kan? Ya enggak? Biarpun cantik kalau dia tidak mandi, lalu dia entah kemana-mana rambutnya, ya enggak? Ya kan? Yang namanya, ya itu tadi penampilan itu kan penting. Ya. Jadi itu harus dipahami gitu. Oh, ini jadi kami nanti harus berdandan. Iya dong. Kuliah di mana? STP. Oke. Sekolah Tinggi Agama Katolik. Saya masih ingat STP saja dulu. Ya. Jadi datang ada cowok dari Untan jemput di situ kan. Wah. Kan kalian merasa tersaingi nih. Aduh. Ya kan? Nah, ini penting gitu, Pak. Jadi kalian menarik orang muda untuk datang ke sini. Berderet situ kan. Ya memang itulah yang terjadi. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan permasalahan struktur yang penting dalam hal ini adalah pola relasi. Pola relasi. Ini menyangkut masalah kondisi dan posisi komponen atau subjek dari struktur yang bersangkutan dalam keseluruhan tata susunan atau sistem dan fungsi dari subjek atau komponen tersebut dalam keseluruhan fungsi dan sistem.
Nah, ada fungsi, ada sistem. Ya kan? Sistem di tempat ini bagaimana, berfungsi enggak? Ya. Jadi saya sudah mengajarkan banyak ilmu dalam 3 minggu ini, ya. Baik pendekatan secara holistik, tapi kalian sadar enggak begitu? Nah, ada juga pendekatan secara, ya kan? Conclusion, kesimpulan. Ada pendekatan secara scientific approach. Bagaimana lagi scientific approach tuh? Ya kan? Mengatasi masalahnya. Lalu dia mengungkapkan masalahnya tadi, saya selesaikan dulu. Supaya dia tidak lagi menstigmatisasi dirinya. Tidak ada pulsa. Bagaimana ada pulsa? Iya, dia malah menghakimi dirinya sendiri. Itu susah. Saya yang salah. Kalau saya yang salah, itu persoalan berbeda. Ya kan? Karena kita setiap kali hari Minggu datang ke gereja memang minta pengampunan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya kan? Nah, itulah kehebatan gereja Katolik. Orang yang datang itu adalah orang yang rendah hati dan merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah karena berdosa. Yang tak datang ke gereja. Ya. Ini belum saya suruh buat video itu habis misa tuh kalian wawancara romonya atau pastornya nanti. Ya. Kemarin kan enggak ada yang membuat itu. Video bertemu dengan ketua lingkungan. Ya kan? Memang belum, tapi udah daftar enggak ke ketua lingkungannya? Itu tadi pola relasi kalian masih ya kan? Tadi apa yang kata kamu minggu lalu? Budaya lama. Nah itu. Ini mencakup masalah kondisi dan posisi komponen subjek dan struktur yang bersangkutan dalam keseluruhan tata susunan atau sistem dan fungsi dari subjek atau komponen tersebut dalam keseluruhan fungsi dan sistem. Karena itu perlu adanya pembangunan ekonomi untuk mengendalikan hal tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses ya, evolusi. Ini ada ini ya. Jadi ada evolusi gitu. Ada restorasi, ada ya, evolusi. Nah, bahasa-bahasa saya yang keren tadi itu dicatat. Tanya Mbah Google. Ya kan? Dicatat. Karena bukunya ada di sini. Buku udah saya kasih. Kita sepakat satu bukunya. Jangan kalian jelimet gitu bahasa anunya kan. Saya kasih 10 buku bingung kalian nanti. Ya kan? Karena masih ilmu sosial budaya dasar. Tak perlu catat. Yang dicatat tuh bahasa saya yang keren tadi itu. Betul enggak? Pak Yakobus Julianelis tuh. Atau Pak Ian itu ngomong kan. Dia ngomong scientific approach. Apa tuh kan begitu. Ya enggak? Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Jadi sekarang kalian sudah belajar ilmu apa-apa saja. Ya kan? Bermacam ilmu di semester ini. Ya, saya katakan kalau kita ngambil 24 SKS, kita harus belajar di rumah 24 jam. Kok begitu? Ya udah, kalian dibiayai di sini di sekolah oleh pastor atau oleh paroki atau oleh beasiswa, saya enggak tahu ya. Kalian dibiayai siapapun atau membiayai diri sendiri ya untuk menguasai. Jadi nilai itu kalau kalian dapat nilai A80 berarti kalian sudah menguasai 80% ilmu. Itu maksudnya. Berbeda kita waktu SD, SMP, SMA. Kalau kita di sini 20% saja kita dikasih, 80%-nya kita mencari. Ya. Kalau di PG itu TK itu 190% ya. Ya, PG, TKA, TKB, pendekatannya itu 90% dikasih, 90% dia mencari. Tapi pendidikan sekarang andragogi, ya, kan ada pedagogi, ada andragogi. Ya. Pendidikan orang dewasa kan andragogi. Nah, nanti di SD berapa? Disuapi. Dikasih 80%, ya kan? Mencari 20%. SMP berapa? Ya kan? Dikasih 60%, mencari 40. SMA berapa? Kalau saya pendekatan pendidikan orang dewasa, mencari itu ya 60%, diberi 40%. Misalnya proyek-proyek yang dibuat. Saya heran juga kalau misalnya cara mendidiknya agak berbeda ya. Nah, jadi itu pendekatannya ya. Jelas ya?
Nah, sedangkan mahasiswa berapa? Kalau yang ada yang sistemnya masih model SMA, misalnya Politeknik, ya. Tapi biasanya dalam perkuliahan yang sekolah tinggi ini masih 20 lah. Tapi kalau dia universitas, itu jelas-jelas benar-benar, ya, 10% dikasih, 90% mencari. Dia dibalik. Jadi PG, TKA itu 90% dikasih, 10% mencari kan. Nanti naik ke SD, 80% dikasih, 20% mencari, menemukan sendiri. Nanti SMP agak tinggi, mulai kadarnya. Bisa saja 30%. Ya, tergantung SD-nya. Tapi ada yang katakan sampai 40%. Ya kan? Nah, nanti naik lagi kadarnya. Tapi apakah bisa seperti itu? Kalau orang UT itu hanya dia dikasih 5% ya, bahan-bahan. 95% dia kerjakan sendiri. Mencari sendiri, belajar sendiri. Itu beda-beda nih. Nah, kalau di kita nih bagaimana sistemnya? Ya kan? Kalian bisa membedakan universitas, sekolah tinggi, institut, ya. Berapa persen kalian harus dikasih? Ya kan? Maka dengan ilmu yang sesingkat itu kalian harus menguasai. Nah, beda kalau misalnya kalian di kampung dikasih LKS, kalau enggak disuruh catat, LKS catat, nilainya tiba-tiba bagus. Supaya menolong, membantu. Karena kekurangan tenaga pengajar, tenaga pendidik, ya enggak bisa begitu juga gitu. Coba kita belajar bahasa Inggris. Dari SMP, SMA tak bisa ngomong bahasa Inggris. Saya tanya orang Austria waktu datang ke Tugu Katulistiwa waktu saya SMA. Kapan belajar bahasa Inggris? Ya kan? So when you study English, oh I'm study English at junior high school katanya. Ya kan? Berapa bulan? Saya bilang kan. How long? 6 months. Hanya 6 bulan ya. Waktu SMP, tapi dia udah ngomong. Kena kita. Itu tadi. Kita masih menggunakan struktur-struktur pendekatan yang terlalu, ya kan? Membuat sampai sekarang pun kalian masih berpikir seperti SMA. Ya kan? Pak, udah dinilai enggak tugas saya, Pak? Ya kan? Pak, mengapa nilai? Kan? Anak SMA itu kan bertanya-tanya. Kalau mahasiswa itu, dia pasti akan menemukan. Enggak sesuai standar misalnya. Kalau kok nih video saya biasa saja nih. Tapi kok dinilai oleh Pak Ian atau Pak Yakobus Ilanelis kok 100 gitu. Kan bertanya. Anda sendiri tidak yakin kalau nilai video Anda itu 100. Tetapi karena Anda taat asas, yang diminta itu ya itu gitu. Nah, sama nanti Anda menulis skripsi. Jangan yang diminta A, Anda tulis B, C, ya tidak nyambung namanya. Anda misalnya menulis nanti kan KTKC, pendidikan, ya udah KTKC pendidikan, KTKC, ya kan? Ya, anak usia dini di gereja Santa Cecilia Pontianak, ya kan? KTKC itu kan pengajaran, masih luas, tapi udah ada tuh, kan variabelnya atau kalau kita nulis skripsi itu kan variabelnya 1. Kalau tes itu minimal ya. Kalau skripsi tesis itu 2 variabelnya. Sedangkan kalau disertasi itu 3. Tahu variabel enggak? Itu tadi. Ada objek, ada variabelnya. Nah, itu akan disusun lah tuh. Ya, dalam ilmu sosial itu ada pendekatan tadi scientific approach namanya ya. Bagaimana cara menulis skripsi. Coba kalian lah lihat di situ. Rajin-rajin ikut webinar. Bagaimana pendekatannya menulisnya. Tidak sembarang menulis itu. Mengapa tidak sembarang? Karena kalian tidak boleh boros kata. Dalam satu paragraf itu ada berapa kalimat? Kan belajar bahasa Indonesia. Ya bertanyalah sebanyak mungkin. Belajar untuk menulis itu. Maksimal berapa kata sih dalam satu kalimat? Atau dalam satu paragraf itu berapa kalimat sih? Ya kan? Kan ada standarnya tuh. Sehingga kalian tidak, ya kan, boros. Kita misalnya mau pergi, saya bisa sampai ke sini, ya kurang lebih, ya memang agak terlambat beberapa menit.
Tapi saya lurus saja. Dari Universitas Agustinus Hippo saya lurus langsung ke Ayani. Enggak, saya lewat Ayani. Lalu saya habis itu supaya sampai di sini, enggak terlalu ini, ya saya lurus saja kan. Coba kalau saya entah kemana-mana lewatnya. Sampai sih, tapi ya tidak selesai dengan sasaran tepat waktunya tadi. Nah jadi itu ya. Jadi pendekatan kalian tuh harus scientific approach. Ya, bukan pendekatan kalian adalah ngarang approach. Ngarang-ngarang. Ya kan? Kan ada nanti masa di mana kalian akan melakukan penelitian. Tetapi dalam penelitian itu kalian harus mempersiapkannya sekarang. Tidak lama kok. Judul udah harus ada 3 nih. Kalau dalam tesis tuh udah semester 1 udah ngirim judul. Kalau sekarang ya udah ada judul kalian. Baca-baca. Jadi coba kalian lihat tentara ya. Mengapa tentara itu Catam dilatih 3 bulan udah masih siap tempur? Karena tiap hari dia pendekatannya adalah yang disebut dengan ya skill approach. Ya kan? Push up, sit up, ya kan, lari. Nggak kayak dia lah udah ngantuk gitu kan. Dikasih ini ya. Dulu waktu zaman SMA panas nggak pakai kipas pun ngantuk juga. Dikasih AC ngantuk juga. Nah, itu tadi saya bilang, pendekatan kita sudah mulai pendekatan yang harus berbeda. Jelas ya, ketua kelas? Bagaimana menangani kasus kawan-kawan nih? Bagaimana menangani yang cantik, ya, yang manis, yang judes, itu kamu harus ada namanya disebut dengan scientific approach. Sebenarnya lebih bagus humanis approach, tapi scientific approach. Saya datang ke sini untuk nagih tugas kamu, bukan mau ngapel, kan itu scientific approach. Oh lihatlah ketua kelas nih, rajin benar datang di tempat yang cantik. Yang kurang cantik jarang dia. Itu kan baru asumsi, prasangka. Ya, nah itu. Jadi prasangka itu wajar-wajar saja. Kegelisahan kalian itu apa? Kegelisahan kalian semester ini adalah bagaimana bisa menyelesaikan studi di semester 6 ini, semester 1 ini untuk masuk ke semester 2. Boleh juga. Wah, nanti saya semester 6 ini harus begini. Kalau udah berpikir. Ada namanya ya, pendekatan kalian itu sudah buat skenario building untuk diri kalian. Oh, saya harus selesai 4 tahun. Semester ini target nilai saya sekian. Di kos itu udah banyak yang kalian harus pelajari. Ya, menghafal istilah-istilah. Sekarang nyaman, kalian cari di Google. Kalau enggak ada pulsa, habis, men. Cuak nanti kamu. Enggak, kata orang tuh. Karena ada di TikTok. Mantap, men. Kan gitu. Kamu bukan mantap, men. Cuak kamu. Enggak? Loh, kalau kamu enggak punya semangat gimana? Ya, jadi itu ya harus dipahami. Belajar ilmu sosial budaya dasar ini ceritanya adalah bagaimana kita mampu untuk survive ya di semester ini dan akhirnya kita mampu menangani mata kuliah lain. Karena ilmu sosial budaya dasar ini adalah bercerita tentang relasi manusia. Relasi kamu dengan kawan, relasi kamu dengan dosen, relasi kamu dengan akademik. Ya, kalau kamu kurang ngajar dengan dosen kan, atau kurang ngajar itu tidak sopan lah ya. Dengan akademik, ya sulit kan. Kamu mau, udah enak nih, kemarin ada masalah dengan akademik nih. Ya, pasti kamu akan timbul ketakutan. Nah itu tadi ya. Jadi pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dia jarang ke gereja, bagaimana pendekatannya secara humanisnya? Diajak atau dikopdai, diceramahi, ya enggak masalah. Ada orang yang enggak senang dikotbahi, ya terserah. Emang gue pikirin. Lah, kalau pastor semuanya mikir perasaan, bagaimana homilinya selesai kan? Aduh, enggak enak nih ngomong dengan ibu ini. Nanti ibu ini ya kan tersinggung, padahal dia suka marah suaminya. Aduh, enggak enak ngomong dengan bapak ini nih. Ya kan bapak ini pernah selingkuh dengan itu tuh. Aduh, tak enak ngomong dengan remaja ini. Karena dia dulu pernah ya kan misalnya memergoki
Apalah ini pergugi ya. Ya kan? Jadi kalau pendekatannya itu serba tak enak, kalian menjadi katekis, itu akan menjadi katekis hambar. Nanti disambal orang pula. Hambar. Disuruh mimpin doa, ngindar. Jangan saya lah, jangan saya lah. Ya kan? Saya punya sepupu, itu dia sekarang PNS, katekis. Jadi terima saja tugas yang dikasih, walaupun dia terbata-bata. Justru pendekatannya itu tadi saya katakan. Tidak bisa dibedakan, ya. Orang yang tidak belajar ilmu katekese dan ilmu katekese itu berbeda seharusnya. Ya, dia mampu untuk mengungkapkan ya kan pengajaran itu dengan teladan. Nah, guru kita kan guru agung kita Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke basis ilmu kita. Dari sudut ekonomi mikro diantaranya dalam lingkup kecil rumah tangga yang tidak sedikit para rumah tangga mengalami permasalahan ekonomi, khususnya pada masalah kemiskinan yang cara pemecahan masalahnya dengan salah satunya mencari pekerjaan yang menjanjikan. Pekerjaan yang menjanjikan. Kalau kalian mau mendapat pekerjaan yang menjanjikan, ya kalian harus merubah diri kalian ini. Bekerja keras. Ya, bekerja keras ya belajar. Tidak putus asa. Baru aja ngupload itu udah putus asa. Ya. Tidak boros dalam artian tidak besar pasak daripada tiang. Nah itu. Dikasih uang 2 juta oleh bapaknya di kampung, bagaimana nih bisa hidup sebulan? Bagaimana caranya? Nah itu kalian pikirkan. Karena kalian belum jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Untuk menyambung hidup ini kan misalnya kami PNS itu kan 30 hari itu minimal tidak ngutang. Ya kan? Kasbon, ngebon, terus kalian juga harus berpikir. Gimana ya caranya? 2 juta cukup sebulan ya? Kalau kita beli, apa enggak kita beli beras, ya kan? Lalu masak bersama, ya. Sayurnya coba kita olah, ada yang kita tanam misalnya, ya kan? Kan kalian diajarkan kewirausahaan nanti, ya kan? Bagaimana ya caranya kan? Kreatif. Tidak cukup nih. Oh, kita coba usaha dulu. Jual pentol kah? Jangan kita konsumtif. Ya kan? Mulai berpikir kreatif. Enak ya bakso kamu. Enak kah? Wah, dicoba. Oh, nyaman. Bakso murah meriah. Ya kan? 5.000 dapat bulat 2 misalnya. Itu kan bukan urusan kita. Ya kan? Jadi makanya kita jangan berpikir itu terlalu absurd. Tahu absurd enggak? Ada berpikir itu yang wah-wah gitu. Konsumtif misalnya. Ya. Ada enggak ya di sini bekerja sebagai misalnya Gojek, Maxim, udah ada? Hah? Baru daftar. Ya kan? Tapi apakah itu akan menjamin kamu bisa kuliah enggak? Nah. Jadi jelas di situ ya bahwa ini dari sudut ekonomi makro diantaranya dalam lingkup luas pemerintah yang pernah pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan BBM bahan bakar minyak. Apa yang terjadi waktu itu? Ya kan? Ya itu demo itu kan hanya yang kalian nampak, sebenarnya ada di dalamnya. Begini ya, kalian tuh jangan jump conclusion. Kesimpulannya itu terlalu a priori dulu. Oh, dasar dia tuh korupsi. Belum apa-apa, ini bahaya. Sebagai mahasiswa itu kalian harus memang benar-benar dianalisa. Ada pisau iris analisanya itu, ya. Ada yang namanya skema iceberg, ya kan? Kalian tuh kan melihat persoalan di atasnya aja. Nggak tahu sampai ke dasar-dasarnya sana, ya kan? Ya nggak bisa lah kalian bertindak seperti itu. BBM naik demo. Itulah kegelisahan kita sebagai orang tua melihat anak kuliah. Kalian datang di sini bukan untuk demo. Kalian datang di sini ini untuk mengangkat harkat derajat
Persoalan kalian itu adalah memberikan pengajaran. Tiba-tiba kalian masuk suatu organisasi. Oh, enggak bisa, kita sebagai mahasiswa ini ada gerakan mahasiswa. Oke, secara idealisme silakan. Tetapi secara keilmuan, kalian harus paham tugas kalian di sini. Mau merubah struktur lapisan layer masyarakat menjadi baik, kalian dulu yang harus menjadi baik. Kita ini kan mengharapkan orang baik. Ya kan? Kita mengharapkan orang baik. Tapi kita tidak baik. Bagaimana? Maka kata Yesus, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalian sama seperti orang Farisi jadinya nanti. Kritik semua. Lihatlah. Kalau si A tuh, lihatlah si B, si C. Kritik terus. Diri sendiri tidak diperhatikan. Ya kan? Jadi aneh. Nah, itu hati-hati. Maka pendekatannya itu. Tetapi bagi masyarakat, kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat awam kecil, sehingga kemiskinan pun semakin merajalela. Pemecahan masalahnya dengan pemerintah harus bisa melihat ke bawah masyarakat kecil dan sejahterakan masyarakat. Mengapa masalah BBM ini adalah isu? BBM ini kalau naik, ya, akibatnya tuh daya angkut barang itu naik. Jadi mengakibatkan distribusi barang juga naik. Harga-harga naik, beras contohnya. Ya. Jadi jangan kalian lihat kalau BBM naik itu, ya udah apa-apalah, kita masih bisa beli bensin. Itu kan adalah namanya tuh, ya kan, jumping conclusion. Kita kan sering jumping conclusion. Ya enggak? BBM naik, demo. Apa maksud tujuan demo tuh? BBM naik, udahlah, apatis. Toh bapak saya masih bisa beli bensin begitu nih. Ya. Jadi nanti kalian akan berhadapan di situasi perkampungan kalian itu yang jumping conclusion. Karena kalian tidak bisa menyamakan isi kepala kalian itu. Butuh yang namanya, ya kan, udar. Tahu udar enggak? Dibongkar. Kalau kalian misalnya mencari sesuatu barang tuh, enggak dapat, kan kalian bongkar tuh lemari itu. Atau dengan dibongkar habis itu direnovasi, atau kalian bongkar lalu lari. Ya. Motor, kalian tidak tahu persoalannya, kalian bongkar motor yang bagus tuh. Rupa masalah kabel yang satu saja yang putus. Rusak, tidak bisa kalian pasang lagi. Itu kacau. Nah, pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Ya. Jadi sudut pandangnya, ya, berbagai macam sudut pandang ya. Jadi tadi saya sudah katakan paradigma. Tahu paradigma itu apa?